Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisaro ingin mempresentasikan teori klasik keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Teori klasik, aliran klasik muncul pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di mana revolusi industri, di mana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pendapat para tokoh aliran klasik antara lain itu menurut Adam Smith, menurut beliau bahwa perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi agar produktivitas tenaga kerja bertambah, karena dengan adanya spesialisasi akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo untuk melengkapi teori Adam Smith yang tidak mempersoalkan kemungkinan adanya negara-negara yang sama sekali tidak mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi suatu barang terhadap negara lain, misalnya negara yang sedang berkembang terhadap negara yang sudah maju. Perdagangan luar negeri. Menurut Ricardo, keuntungan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith dapat berlaku di dalam perdagangan dalam negeri yang dijalankan atas dasar biaya tenaga kerja, karena adanya persaingan bebas dan kebebasan bergerak dari faktor-faktor produksi tenaga kerja dan modal. Teori keunggulan komparatif ini berdasarkan pada asumsi 1. Labor theory of value. 2. Perdagangan internasional dilihat sebagai pertukaran barang dengan barang. 3. Tidak diperhitungkan biaya dari pengangkutan dan lain-lain dalam hal pemasaran. 4. Produksi dijalankan dengan biaya tetap. Hal ini berarti skala produksi tidak berpengaruh. 5. Faktor produksi sama sekali tidak mobile antar negara. Teori yang dikembangkan oleh kaum klasik dalam teori perdagangan internasional berdasarkan atas asumsi berikut ini. Yang pertama, memperdagangkan dua barang dan yang berdagang dua negara. Terus selanjutnya tidak ada perubahan teknologi. Selanjutnya teori nilai atas dasar tenaga kerja. Ongkos produksi dianggap konstan, ongkos transportasi diabaikan, kebebasan bergerak faktor produksi di dalam negeri tetapi tidak dapat berpindah melalui batas negara. Persaingan sempurna di pasar barang maupun pasar faktor produksi. Distribusi pendapatan tidak berubah. Perdagangan dilaksanakan atas dasar barter. Kelemahan teori keunggulan yaitu ada 4. Yang pertama, perbedaan fungsi faktor produksi. Terus jika fungsi faktor produksi atau produktivitas dan efisiensi di dua negara sama, maka tentu tidak akan terjadi perdagangan internasional karena harga barang sejenis akan menjadi sama di dua negara. Terus yang ketiga, tidak dapat dijelaskan mengapa terjadi perbedaan harga untuk barang dan produk sejenis. Terus adanya perbedaan jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Implementasi teori keunggulan komparatif. Dasar pemikiran Ricardo mengenai penyebab terjadinya perdagangan antar negara pada prinsipnya sama dengan dasar pemikiran dari Adam Smith, teori keunggulan mutlak, namun berbeda pada cara pengukuran keunggulan suatu negara, yakni dilihat komparatif biayanya, bukan perbedaan absolut. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan itu, berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya keunggulan komparatif, keunggulan yang diperoleh suatu daerah atau negara karena mengadakan spesialisasi dalam menghasilkan barang-barang yang mempunyai nilai relatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.